yang namanya coding dan kecerdasan arti visual. Anak-anak sudah biasa melihat HP? Itu laptop, kemudian iPad. Sudah pernah lihat? Nah, pelajaran coding dengan kecerdasan artifisial ini terkait dengan dua benda, ya. Ada yang bisa berpikir sendiri, ada yang diperintahkan oleh manusia. Coding, bahasa kita itu coding. Pernah lihat coding? Contohnya apa? Coding. Misalnya kode yang ada di pinggir jalan, ada lambang belok ke kiri, belok ke kanan. Ini termasuk dalam coding. Tapi coding yang ini beda. Yang ini terkait kepada kemampuan berpikir cerdas. Ya, kemampuan berpikir cerdas. Tanpa diperintah mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Coding atau kode tadi ini adalah kode-kode atau tanda-tanda, simbol-simbol yang dimasukkan ke dalam laptop, komputer dan segala macam yang termasuk dalam kecerdasan artifisial. Ini dinamakan coding. Kecerdasan artifisial ini sama seperti kecerdasan buatan. Apa kecerdasan buatan itu? Kecerdasan yang dibuat oleh manusia, dimasukkan ke dalam program komputer, laptop atau robot. Nah, jadi Pak sudah kasih contoh bahwa kalian mau bikin robot ini robot mainan. Ada robot beneran. Pernah lihat orang main ke mobil pakai remote? Nah, disinilah di dalam mobil yang pakai remote itu ada namanya coding. Ada kode-kode perintah yang bisa memerintahkan sesuatu bergerak sendiri. Ya. Di pelajaran coding ini untuk yang unplug itu terkait dengan kode-kode biasa seperti tadi simbol-simbol di jalan atau kode-kode yang ada di jalan. Ada yang lampu merah. Kalau lampu merah menyala, itu artinya apa? Berhenti. Stop atau berhenti. Ini juga kode. Tidak ada tulisan stop. Ada tidak tulisan stop? Tidak. Ada yang menyala lampu merah. Orang di sekelilingnya akan tetap berhenti. Ketika lampunya menyala warna kuning, orang akan hati. Inilah maksudnya coding. Kode, tanda. Itu kode. Termasuk kode. Ada penghubung. Itu kode itu termasuk juga kode. Tapi bedanya, anak, pada kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, mereka ini memakai angka, huruf, dan tanda-tanda khusus. Anak-anak ketika melihat di HP ada tanda stop kontak, ya. Ada tanda stop kontak itu tandanya seperti ini kan? Ada di sini. Kita lanjutkan di sini dulu. Nah, ini HP. Nah, bagi kita saat ini sudah terbiasa dengan yang namanya HP. Di dalam HP ini ada coding, ada kecerdasan artifisial ini. Kecerdasan buatan. Anak pernah nonton YouTube? Buka Google? Nah, inilah yang dimaksud dengan pelajaran coding pada pelajaran yang baru ini. Tapi untuk anak SD itu mereka baru mengenal algoritma, alur. Tentang alur, umpamanya anak dari sekolah, bayangkan sekarang dari rumah, berangkat dari sekolah, rumah siapa yang dilalui, belok kemana? Ingat kan? Belok kiri atau kanan. Nah, ini namanya alur, dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Itu juga
adalah error. Pada laptop apabila jalurnya tidak sesuai, maka itu dinamakan error. Kesalahan. Inilah sederhana sebenarnya pelajaran coding ini. Coding ini akan dipelajari kelas 5 dan kelas 6 itu di akhir jam pelajaran. Ya. Nanti sudah banyak paknya, sudah Pak Yu, beberapa contoh pekerjaan, nanti anak-anak juga di lembaran tugas. Di sini kemarin sudah dikirim. Ini coding unplug sudah Pak gambarkan di sini. Terlihat itu. Nih ada gambar, ada beberapa gambar. Ini sudah juga termasuk coding. Senang, tidak senang. Ketika orang-orang berkata demikian, maka orang-orang menyatakan tidak senang. Ketika orang menyatakan gini, artinya senang. Nanti kita lanjutkan. Nampak jelas gambar itu anak? Nanti ya. Nah, tidak ditulis. Adakah tulisan sangat senang ketika anak-anak menemukan di emoji? Yang ini Pak buat supaya anak bisa paham. Sebenarnya pada coding tidak perlu lagi dibuat. Karena ketika orang mengantik jempol itu berarti dia merasakan senang, bagus dan bahagia. Ketika dia tertawa itu senang saja. Ada tidak orang sedih tertawa? Hanya orang gila yang sedih dan tertawa. Itu namanya error. Ya. Nah, yang ini tidak kurang senang, merengut, jadi cemberut. Yang ini menyatakan tidak senang, matanya mau. Nah, ini juga termasuk pelajaran coding. Tapi yang memakai unplugged dalam istilah codingnya. Pelajaran ini sangat sederhana, anak. Tidak perlu kita bingung-bingung. Kayak gini, kalau yang ada laptop belajar untuk Excel dan Word. Kemarin anak-anak dikasih tugas bahwa disuruh buat robot dari kertas, dari kardus dan tas botol bekas. Ini sebenarnya gambaran. Sebenarnya ada kode-kode yang anak-anak bisa buat. Contohnya kode ini. A adalah kepala. A adalah kepala. Ada yang masuk balik apa ini ya? Belum bisa. Nah, A adalah kepala. Kemudian B adalah badan. Rupanya T adalah tangan. Nah, T, A, B dan K umpamanya ada kaki. Inilah yang dimaksudkan coding. Kode yang ada pada sesuatu yang dapat menjelaskan atau memerintahkan. Suatu sistem bergerak sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Inilah coding. Jadi kalau coding yang mudah anak-anak ingat adalah coding. Mudah, coding itu adalah coding. Lambang, simbol, tanda dalam bahasa Indonesia bisa disebut coding. Kalau tengok gambar model ini, apa artinya? Gambar, artinya dalam gambar kasih sayang. Bukan dalam gambar cinta, bukan. Gambar love itu, ya, itu namanya gambar kasih sayang. Kode kasih sayang. Itu juga termasuk coding. Nggak perlu ngomong aku sayang kamu, dia tulis bagaimana itu, orang akan paham bahwa kita menyayangi mereka atau kita suka pada mereka. Inilah. Kemarin juga sudah Pak kasih tugas melalui WA gurunya. Ini sudah dibaca kemarin. Yang ini sudah dilihat. Ini Pak bawakan kemarin. Ini juga. Bisa anak kasih kode A, B, C atau 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya. Misalnya A kasih terang itu adalah kepala. Jadi pas ini dibuka, dipisahkan lagi, anak-anak sudah tahu bahwa A adalah kepala, B adalah badan, T adalah tangan, kemudian K adalah kaki. Ketika
ketika ini terpisah di tempat yang berbeda, anak-anak, oh ini kepalanya, ini ketemu dengan kepala, ketemu dengan badan, ketemu dengan tangan, ketemu dengan kaki. Pada akhirnya bisa disatukan kembali. Inilah yang maksud dengan coding unplugged. Beda lagi, kalau coding pada ini dia berbentuk kode-kode yang ada seperti tanda tambah, tanda kali, tanda ini disebut kode. Pada komputer ini atau laptop itu beda. Nanti anak-anak belajar mana itu Word, mana Excel, mana menu. Coba anak-anak ketik misal 1 ditambah 1 langsung muncul 2. Nah inilah kodenya. Kode 1 ditambah 1 tadi pada Excel muncul angka 2. Tapi anak-anak belum kenal kan yang namanya Word, Excel dan segala macam. Nah kita belajar dulu tentang kode dulu. Kode tadi tanda, simbol atau lambang yang menandakan suatu penjelasan, ya, penjelasannya. Di sini anak ada yang namanya kecerdasan arti visual. Kecerdasan itu kemampuan berpikir. Arti visual itu buatan, dibuat-buat. Anak-anak pernah main kapal-kapalan yang pakai karet? Itu kapal-kapalan yang pakai karet, dikasih karet putar-putar, dia jalan sendiri. Dikasih karet putar-putaran itu jalan sendiri. Ini juga termasuk dalam pelajaran coding. Gimana codingnya? Orang yang membuat itu tadi ini sudah memperhitungkan bahwa kapal ini akan berenang di air dengan kipas atau ban-baling yang ada di belakangnya dengan menggunakan tenaga penggerak yaitu karet. Jadi di situ penjelasannya. Yang disuruh buat ikat rangkaiannya. Ambillah sebuah botol, bentuklah sebuah badan, umpamanya ini kan. Atau ambillah tutup botol, kemudian buatlah seperti kepala. Ini sudah masuk algoritma. Cara membuat robot juga termasuk pelajaran coding. Siapa yang cerdas di sini? Anak-anak itu sendiri. Karena mampu menyusun suatu kerangka robot miniatur, miniatur. Nah, ini juga termasuk coding walaupun bentuknya agak berbeda. Ya. Bentuknya agak berbeda. Tapi ini logika kita, nah, cara kita berpikir sudah membentuk suatu robot. Ini juga sudah membentuk suatu robot. Jadi kalau Pak tanya lagi, coding itu apa? Jawabannya adalah coding. Coding itu apa? Adalah tanda. Kalau tanya coding sekali lagi, berarti tanda yang dimasukkan ke dalam suatu program, ya, komputer atau alat-alat lain yang bisa memerintah atau menggerakkan sesuatu. Banyak sekali contoh-contoh alat yang menggunakan coding atau cerdasan artifisial. Cerdasan artifisial tadi adalah cerdasan buatan. Di sini nanti ada lembaran kerja Pak bagikan untuk kelompok, silakan anak-anak kerjakan. Yang kurang jelas nanti tanyakan pada gurunya. Ini untuk simpel klik ke menit. Ini kelompok 1, nanti silakan diskusikan pertanyaan ini. Ini juga silakan diskusi. Yang kurang jelas nanti tanyakan sama Pak. Pak kasih waktu 10 menit. Pertanyaannya dapat dilihat di sini. Kalau tidak bisa melihat, kasih zoom, besarkan sedikit, ya. Nanti Pak masuk ke LPP-nya. LPP ini anak-anak bisa yang pertanyaan yang pertama anak-anak diskusikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, bisa dibaca? Bisa.
sini pertanyaannya bisa jalan nggak? A, pilihlah pilihan ganda. Yang dimaksud dengan coding adalah bermain komputer, memberi perintah pada komputer menggunakan kode, menonton video YouTube, mencetak dokumen printer. Coding tadi adalah kode yang dapat memberikan perintah kepada komputer. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang ini. Perhatikan kalimat. Tadi perhatikan kode yang dapat memberikan perintah kepada komputer atau alat-alat lain, itu dinamakan coding. Sekarang pertanyaan itu apa? Yang dimaksud dengan coding adalah A, bermain komputer, B, memberi perintah kepada komputer menggunakan kode. Simpel kan? Coding adalah coding. Jawaban yang benar adalah A, B atau A? B. Silakan ditilang bahwa itu adalah B. Yang nomor 2-nya itu B ya. Itu kenapa jawab C? Oh B ya. Nah yang nomor 2, contoh kecerdasan buatan AI di sekitar kita adalah, mari tadi nonton YouTube, itu kan? Google. Nah di sini ada beberapa. Sepeda itu termasuk kecerdasan buatan atau bukan? Kemudian jam dinding, bukan. Gunting kertas juga bukan. Jadi yang benar adalah C. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa pertanyaannya? Jelaskan apa arti kode. Itu sudah ada di ABC-nya. Silakan jelaskan sendiri kode dari apa. Coding itu apa? Tulis. Kemudian nomor 3-nya adalah apakah arti dari kecerdasan artifisial? Pak ulang lagi, itu kecerdasan tidak ada kecerdasan buatan, ya? Kecerdasan buatan atau yang dibuat-buat. Nah, dalam penggunaan laptop komputer di sini anak, ini kita buka Google ya. Pak, koneksi dulu ke internet. Itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Contoh, dalam penggunaan HP, laptop, ketika anak-anak bermain di Facebook, di IG, Instagram, kemudian di mana-mana ada yang media sosial, itu tidak boleh pertama mencuplik karya orang lain atau mengambil karya orang lain. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan apa yang ada di internet. Nanti itu adalah manipulasi, ya, atau buatan hoax, istilahnya buatan-buatan yang sengaja untuk memancing masalah. Jadi menyebar fitnah, kemudian menjahatkan orang-orang lain di Facebook, jangan asal-asalan. Kemudian membuat onar yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban warga net. Ada yang namanya istilah lebih keren atau hacker, ngambil FB Wow. FB Wow diambil, itu tidak boleh. Karena apabila itu dilakukan maka bisa dikenakan sanksi hukum ITE namanya, bisa masuk penjara. Mencemarkan nama baik orang lain juga bisa masuk penjara. Ambil saja yang positif-positifnya. Ini tadi dari Google ya, saya ceritakan tentang Google. Di situ banyak kalian bisa mencari di HP kalian itu, mulai dari game segala macam itu gunakan AI atau KA, kecerdasan artifisial. Artifisial itu nah. Ada kecerdasan artifisial atau KA. Ini Pak gambarkan sekilas, ya. Ini juga termasuk kode. Bisa dibaca? Bisa.
Itu gambar-gambar itu kalau dia gambar tilang itu anak itu artinya tidak boleh lewat atau tidak boleh belok. Tapi kalau dia tidak ada itu arah yang dituju. Ini robot pintar yang bisa asisten, bisa diperintahin. Ini coding yang ada di dalam teknologi. Tapi coding yang ada yang terpelajari sekali ini adalah tentang algoritma atau alur yang untuk membuat sesuatu itu bergerak. Ya. Nah, ini juga ada. Ini semuanya termasuk kode ya, tahu simbol yang bisa memberikan perintah. Anak-anak ketika melihat ini akan, ketika ada lambang belok kanan atau belok kiri, anak-anak pasti akan berbelok ke kanan dan ke kiri. Nah, ini juga kiri, maju, mundur, ada ke kanan. Coba. Satunya berikan perintah, anak-anak berdiri di depan kelas ini. Satunya yang pegang remote itu tukang beri perintah. Siapa yang beri robot sini? Nih, pakai yang beda. Ayo, jadi robot ya. Maju. Dengarkan perintah orang yang di sini. Oi, sini kau. Pasangan kita dulu. Nah, dengar perintah untuk ya. Siapa namanya itu? Bilang perintahkan ini sesuai dengan ini. Dari situ lalu, dari situ lalu. Perintah itu. Kamu jangan maju ini berarti kau bilang. Perintahkan. 2 langkah maju depan. 2 langkah maju depan. Ayo robot. Nah, belok kiri. Belok kiri. Belok kiri mana? Mana kiri? Dengan robotnya orang itu. 2 langkah maju ke kiri. Ke depan ya. Nah, terus. Perintah lagi hilang. Itu ada mundur. Ah, berapa langkah? Berlangkah mundur. Nunggu lah kau masuk rumah itu lagi. Terus, kau padang itu aja dengar. Terus, perintah lagi. Kanan. Berapa? Mana kanan? Kanan, mana kata kanan? Terus, coba. Untuk mundur, kanan, maju, kiri. Coba perintah ke balik ke tempat. Balik ke depan. Balik ke tempat dulu. Nah, robot di jalan. Mana tempat dulu tadi? Nah, jalannya boleh. Nanti yang perintahnya kuat. Kau coba. Ayo. Ayo, maju sih kak. Maju sih kak, awal masuk. Sampai jadi robotnya mungkin lebih. Perintah robot kecil. Ini kan ada robot kecil. Perintah robot kecil. Sesuaikan dengan alur itu. Dari sini. Dari situ boleh, dari situ boleh. Dari situ boleh. Nah, terang dulu. Perintah. Perintah tuh. Kau kuat. Ada apa dengan mana? Terus. Maju ke depan. Ke kiri. No, saya kira punya di sinar. Ke kanan. Balik ke tempat. Inilah bentuk-bentuk permainan yang coding anak-anak pada komputer kita cuma memasukkan kode-kode itu. Kode-kode yang kita masukkan itu memberikan perintah pada robot atau laptop atau apapun. Sederhana kan? Nah, sangat menyenangkan. Nah, ini anak-anak yang kalian harus pelajari di sini. Ini ada lagi beberapa contoh Pak ambil kemarin. Ini juga
Yuk, mudah kan? Coba. Ini berapa? Hasil ini berapa? Ini adalah 4. Apa kodenya? Angka dan tanda segitiga. Kodenya apa? Oh, yang kode ini adalah 4. Yang ini adalah 14. Yang ini bentuknya berapa nih? Ayo. Berapa? 5? 8. Ini. Hasilnya adalah 2. 1 ditambah. Nah, inilah yang ada di dalam komputer ini, anak-anak ya. Kode-kode itu cuma dimasukkan dalam bentuk gambar atau simbol atau lambang yang mewakili. Memang kita kadang 2, 3 tanda seru. Contoh tanda kali yang kita pelajari di tanda kali seperti itu kan. Tapi pada komputer tanda kalinya bukan yang tanda kali, tapi tanda yang banyak ini. Ada di sini Pak, ada kasih di soal kamu itu ada. Bukan soal, itu ada di LP privat, itu di laptop sama di HP juga sama. Itu tanda apa namanya selain dari tanda itu, tanda yang silang itu ya. Nah ini anak-anak, kalau Pak ketik saja gini ya. Nah tanda kali pada komputer itu adalah tanda ini. Bisa lihat? Ini. Nah, bintang pagar. Tanda bintang menyimpulkan adalah tanda kali pada perintah coding yang ada di apa namanya komputer, laptop atau HP. Bisa kita buktikan bahwa ini adalah kali. Kita buka Excel anak ya. Nanti anak jangan tidak mau belajar Excel, karena pelajaran coding ini tidak terlepas dari terkait dengan pelajaran Excel. Ini yang namanya Excel. Nah, ya. Kita masukkan rumus. Contoh di sini adalah 5, di sini adalah 7. Hasilnya sama dengan. Nah, gimana codingnya? Ini kita masukkan rumus. Di sini masukkan rumus sama dengan. Ini ada sel. Leran yang sana. Ini A, ini 1. Ya. Yang ini B, ininya 1. Sel. Itu namanya sel. Nama filenya adalah Excel. Yang ini namanya sel. Yang kotak-kotak itu namanya adalah sel. Nah sekarang kita masukkan rumus codingnya ke yang pengen diketahui adalah 5 dikali 7. Masukkan coding sama dengan itu ada A1. A1 itu adalah 5. Ya. A1 dikali B1. Kalinya bukan tanda kali, tapi tanda bintang B1. Hasilnya adalah dulu. Oke. Itu benar satu apa salah? Ya, teman. A1 bintang B1.
ini kan bener kan? Benar. Ini balik. Benar hasilnya 35? Benar hasilnya 35? 7 kali 5 sama dengan 3. Ini yang codingnya anak. Nah, A1 bintang B1. Coding pada laptop, HP itu bentuk simbol-simbol. Kalau 5 dikali 1, 5 dikali 7, mereka pun enggak. Nah, ini perhatikan. Lima dikali 7 sama dengan 35. Tapi pada komputer, pada laptop atau pada HP kalian, maka ini berubah. Itu tadi berapa? A1 sama dengan cara ngetiknya, ya. A1 bintang B1. Jadi A1 ini adalah 5. Ini B1 adalah 7. Hasilnya adalah 35. Inilah yang dimaksud dengan coding pada pembelajaran tingkat SD, ya. Kode-kode ini kodenya. Bedakan tanda kali dengan tanda bintang. Di kita simbolnya adalah tanda kali. Di komputer, laptop simbolnya adalah bintang. Ini adalah coding. Pak ulang lagi ya nak, nanti itu dijawab, diisi konsultasi kamu rombongan tak penting bimbingan ibunya kali ini istilah. Ada Pak nak pelais, jadi kita mau kumpul ke gitu ya. Nah, anak-anak, dari sini ada pertanyaan tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada? Pertanyaannya ada? Tidak ada? Sekarang Pak tanya lagi. Ketika anak-anak mendengar pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, apa yang anak-anak rasakan? Senang? Itu ada jawaban itu. Silakan dijawab, diconteng itu yang tanda ada simbol gitu ya. Diconteng di ujungnya. Kalau merasa senang, diconteng yang gambar senang. Merasa tidak senang, nah itu ada 2 pertanyaan. Yang diconteng adalah di ujungnya ya. Tidak boleh diconteng kali sikok Nah itu ada beberapa pertanyaan, itu harus dijawab dan didiskusikan. Jangan terkejut lagi kalau dengar istilah coding. Coding bukan lagi adalah coding. Ya. Saya rasa anak-anak selama bekerja, Pak masih ada tugas lain lagi. Ya. Silakan diskusi. Ya. Semuanya dijawab. Diskusikan lagi, itu yang di HP kalian memang sudah dikirim. Selamat bekerja. Cara rumah robot itu ada di situ, tulis. Ya, langkah-langkah awalnya dia itu silakan tulis. Jawab satu persatu, kita bimbingin gurunya ganti. Dan dekat. Sekarang, Pak cukupkan sampai di sini. Selamat bekerja. Kata